Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah hadis tarbawi yang bertemakan pemerhati ilmu. Hadis tentang pemerhati ilmu. An Abi Rifa'atan ta'aitu ilan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yaktubu qala faqultu ya Rasulullah rajulun gharibun ja'a yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu qala faqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya fa'tiya bi kursi hasibatu qaimahu hadidan qala faqa'ada alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yu'allamuni mimma 'allamahu Allahu summa ata khutbatahu fa'atamma akhiraha rawahu Muslim. Terjemahan dari hadis tersebut yang artinya dari Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu telah berkata, saya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau sedang berkhutbah. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki asing datang menanyakan tentang agamanya karena ia belum tahu seluk-beluk agamanya. Kemudian Rasulullah menghadap saya dan menghentikan khutbahnya. Kemudian diambilkan sebuah kursi. Saya kira kursi itu kakinya dari besi. Beliau duduk di atas kursi itu lantas mengajarkan kepada saya apa yang telah diajarkan oleh Allah. Kemudian beliau kembali berkhutbah dan menyelesaikan sampai akhir. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kumpulan dari kosakata dari hadis tersebut ini diambil ketika kosakata yang pertama yakni yakhtubu yang artinya khutbah Jumat, gharibun asing, yas'alu an dinihi bertanya tentang agama yang wajib diketahui. Penjelasan ataupun syarah dari hadis tersebut. Hadis tersebut menjelaskan tentang kasih sayang dan perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap seorang asing yang baru masuk Islam dan menanyakan sesuatu hal yang wajib diketahui yang berkaitan dengan agama yang baru ia peluk. Sekalipun beliau pada saat itu sedang berkhutbah, tetapi beliau harus menghentikan khutbahnya dan melayaninya untuk mengajarkan ilmu kepadanya. Beliau duduk di atas kursi memberi pelajaran kepadanya. Kemudian beliau melanjutkan khutbahnya sampai selesai. Rajulun gharibun ja'an yas'alu an dinihi. Ada seorang laki-laki asing datang menanyakan tentang agamanya. Kalimat tersebut merupakan suatu pemberitaan yang menunjukkan pentingnya kehadiran seorang tamu, yaitu tentang agama yang belum ia ketahui. Oleh karena itu, beliau meninggalkan khutbahnya sementara karena melihat ada hal yang lebih penting. Beliau mendahulukan yang lebih penting, kemudian yang penting. Barangkali laki-laki itu menanyakan masalah keimanan dan dasar-dasarnya. Para ulama sepakat bahwa jika laki-laki yang datang itu bertanya tentang keimanan dan cara masuk Islam, wajib segera dijawab pertanyaan dan wajib segera diajarkannya. Hal itu juga menunjukkan perhatian seorang murid terhadap ilmu. Ia harus mendatangi Nabi untuk bertanya persoalan agama. Fa'utiya bi kursi, kemudian ditantangkan sebuah kursi. Rasulullah meninggalkan khutbahnya, duduk di atas kursi untuk mengajarkan ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. Ini dimaksudkan agar para sahabat lain dapat melihat dan mendengar suara beliau. Seorang guru hendaknya duduknya di atas tempat yang tinggi sehingga dapat dilihat oleh semua murid-muridnya. Murid yang dapat melihat dan mendengar suara guru akan lebih dapat menyerap ataupun memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Tsumma ata khutbatahu fa'atamma akhiraha. Dan kemudian beliau kembali berkhutbah dan menyelesaikannya sampai akhir. Nabi memotong khutbahnya sebentar untuk memberi pelajaran kepada laki-laki yang datang. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya tersebut sampai selesai. Al-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim memberikan komentar. Ada 4 kemungkinan interpretasi bentuk khutbah Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam hadis. Yang pertama yakni bukan khutbah Jumat seperti ceramah atau berpidato. Tidak apa dipisah dengan waktu yang panjang sekalipun.
Kedua, khutbah Jumat setelah beliau tinggalkan memulai khutbah lagi dari awal. Khutbah Jumat dipisah dengan waktu sebentar. Khutbah Jumat dan pengajaran beliau terhadap orang asing yang berkaitan dengan khutbah atau merupakan bagian dari khutbah tidak apa berjalan di tengah khutbah. Dari 4 kemungkinan interpretasi tersebut tidak membatalkan khutbah yang dilakukan oleh Nabi. Jika yang dimaksudkan khutbah Jumat dan tidak mengganggu khutbah justru menunjukkan suatu kepedulian dan perhatian beliau terhadap kondisi dan kepentingan umat Islam yang terlebih dulu diutamakan. Hadis tersebut juga menunjukkan perhatian seorang guru terhadap ilmu, dan orang yang mencari ilmu juga menunjukkan perhatian seorang murid terhadap ilmu. Seorang sahabat yang rela mendatangi Nabi hanya untuk bertanya tentang agama dan mau mendengarkan penjelasannya. Manage seperti itulah yang seharusnya etika seorang murid muncul terhadap ilmu dan terhadap gurunya yang membawa ilmu. Seorang yang mencintai ilmu rela di mana saja dan dari siapa saja datangnya ilmu tersebut. Al-Zarnuji menyebutkan perkataan sebagian ulama. Malam yakun ta'dimuhu ba'da alfi marrah katadhimihi fi awwali marrah falaysa bi ahli ilmi. Barang siapa yang tidak menghormati ilmu setelah mendengar 1000 kali seperti menghormatinya mendengar pertama kali, maka tidak tergolong ahli ilmu. Di sini dapat kita ambil pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tentang pemerhati ilmu tersebut, yakni yang pertama, sikap pemerhati seorang murid terhadap ilmu tentang agamanya. Tidak diam ketika tidak mengetahui suatu masalah, tetapi baru segera bertanya kepada ahlinya. Yang kedua, yakni sifat kasih sayang, bentuk kepedulian dan pemerhati seorang guru terhadap murid dan seorang pemimpin terhadap masyarakat yang ia pimpin. Yang ketiga, yakni segera menjawab peminta fatwa ataupun segera menjawab pertanyaan dan mendahulukan perkara yang lebih penting, kemudian dilanjutkan yang lebih penting setelahnya. Yang keempat, yakni kewajiban memberi pembelajaran kepada orang yang bertanya tentang keimanan dan cara bagaimana masuk ke dalam agama Islam. Yang kelima, yakni pembelajaran terhadap seorang laki-laki di atas kursi, termasuk khutbah yang tidak membatalkan. Di sini juga saya sebutkan tentang biografi singkat dari perawi hadis. Perawi hadis dari yang telah saya bacakan tadi, yakni hadis tentang pemerhati ilmu ini, perawinya adalah Abi Rifa'ah Tamim bin Usayyid bin Abdu al-Uzza al-Khuzai. Ia masuk Islam dan diserahi Nabi untuk memperbaharui dan mengulas batas tanah haram. Ia tinggal di Mekah dan meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 18 hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.